Pancawilowatikta Majapahit. Majapahit dengan sumber sejarahnya yang berupa kitab Negara Kertagama di dalam Pupuh 10.1 menguraikan bahwa Sang Pancawilowatikta mempunyai hubungan yang rapat dengan Istana Majapahit. Dalam pupuh itu dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan Sang Pancawilowatikta adalah 5 orang pembesar dalam pemerintahan Majapahit adalah Patih, Demung, Kanuruan, Rangga, dan Tumenggung. Kelima pembesar tersebut diserahi pelaksanaan pemerintahan Majapahit menjadi pembantu utama Sang Prabu dalam urusan pemerintahan. Di antara 5 pembesar tersebut, Patih adalah merupakan jabatan yang tertinggi. Negara Kertagama Pupuh 10.2 menyebutnya Amadyaring Sanagara, yang artinya Patih seluruh negara. Sebutan ini hanya diperuntukkan bagi Patih Majapahit untuk membedakannya dengan patih-patih di negara bawahan seperti Daha, Kahuripan, Wengker, Matahun, dan sebagainya. Dalam pupuh tersebut juga disinggung bahwa patih negara bawahan dan para pembesar lainnya seperti Demung berkumpul di Kepatihan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada. Jadi dengan demikian, seluk-beluk pemerintahan seluruh negara Majapahit ditentukan oleh Mahapatih Majapahit. Para patih dan pembesar negara bawahan menerima perintah dari Patih Majapahit dan memberikan laporan tentang keadaan negara-negara bawahan kepada Sang Patih. Demikianlah patih negara bawahan biasa disebut dengan patih saja. Ia melaksanakan pemerintahan di negara bawahan, sedangkan patih seluruh negara memberikan perintah dan arahan tentang bagaimana menjalankan pemerintahan di negara bawahan atau di daerah. Dalam kitab Pararaton, patih seluruh negara itu disebut dengan istilah Patih Amangkubumi. Istilah ini tidak terdapat di dalam Negara Kertagama. Negara Kertagama dalam Pupuh 10.1 menguraikan bahwa di antara para penghadap Baginda di Balai Witana ialah Wreda, menteri, menteri sepuh, dan para Arya. Pupuh 70.21 menyinggung pengangkatan Sang Arya Atmaraja Empu Tandi sebagai Wreda menteri sepeninggal Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1364. Pupuh 93 menyinggung tempat duduk para menteri di Paseban dan menyinggung adanya Sang Sumantri Pinituha, yakni para menteri sepuh atau Wreda menteri. Sampai saat ini belum diperoleh penjelasan tentang fungsi jabatan Wreda menteri itu dalam hal urusan pemerintahan. Mereka itu tidak langsung berhubungan dengan jalannya pemerintahan seperti Sang Pancawilowatikta yang disebutkan dalam Pupuh 10. Dalam berbagai prasasti diuraikan dengan jelas bahwa perintah Raja Majapahit disalurkan kepada 3 Mahamentri. Mahamentri Katrini, yaitu Mahamentri Hino, Mahamentri Halu, dan Mahamentri Sirikan. Kemudian perintah itu disalurkan kepada Sang Pancawilowatikta. Kidung Harsawijaya Pupuh 2, 16a dan 16b menguraikan bahwa semenjak pemecatan Wreda menteri dan pengangkatan Yuwa menteri, rakyat tidak senang kepada sikap Sang Prabu Kertanegara. Yang dimaksud dengan pemecatan Wreda menteri itu ialah pemecatan Wiraraja Ampuraganata dan Pujangga Santasmerti. Raja Kertanegara lebih suka mendengarkan nasihat para Yuwa menteri daripada nasihat para Wreda menteri.
Kiranya yang dimaksud dengan istilah Wreda Menteri dalam Kidung Harsawijaya ini berbeda dengan istilah Wreda Menteri yang disebut dalam Negara Kertagama dan beberapa prasasti dari pembacaan Prasasti Pakis. Prasasti Pakis 1266 tidak lengkap, disiarkan oleh Dr. N.J. Krom dalam Rapporten. Dan Prasasti Gunung Wilis disebut juga Prasasti Penampihan 1269, termuat dalam Odo. Terjemahannya dalam bahasa Inggris oleh Dr. Himanshu Bhushan Sarkar dalam majalah The Greater India 1935 yang dikeluarkan oleh Prabu Kertanagara. Terbukti tidak ada jabatan Wreda Menteri. Perintah Raja Kertanagara disalurkan kepada 3 Mahamenteri Katrini, kemudian disampaikan kepada para menteri urusan negara yang dikepalai oleh Patih. Pada Prasasti Pakis 1266, perintah Raja Kertanagara ditampung oleh Rakrian Mahamenteri Hino, Sirikan, dan Halu, kemudian disalurkan kepada para tanda untuk urusan negara, Rakrian Patih, Rakrian Demung, dan Rakrian Kanuruhan. Nama-nama para menteri itu tidak disebut. Pada Prasasti Gunung Wilis 1269, perintah Raja Kertanagara ditampung oleh 3 Mahamenteri, Hino, Sirikan, dan Halu, kemudian disalurkan kepada para tanda urusan negara, Patih Kepu Arema, Demung Mapanji Wipaksa, dan Kanuruhan Ramapati. Demikianlah para tanda urusan negara yang dikepalai oleh Patih menampung perintah raja dari Mahamenteri Katrini tanpa perantara. Jadi jabatan Wreda Menteri seperti tercantum pada berbagai prasasti Majapahit tidak diketemukan pada zaman Singasari. Prasasti-prasasti zaman sebelum Singasari tidak menyebut adanya jabatan Wreda Menteri. Dari uraian di atas jelaslah bahwa jabatan Wreda Menteri adalah ciptaan Majapahit. Dari uraian tersebut nyata pula bahwa para tanda urusan negara pada zaman pemerintahan Prabu Kertanagara di Singasari berjumlah 3 orang saja, yakni Patih, Demung, dan Kanuruhan. Pada zaman Majapahit, jumlah para tanda urusan negara itu menjadi 5, yakni Patih, Demung, Kanuruhan, Rangga, dan Tumenggung. 5 orang tanda urusan negara ini sudah dikenal sejak awal pendirian Kerajaan Majapahit, seperti yang tercantum di dalam Prasasti Penanggungan yang dikeluarkan pada tahun 1296. Jadi jumlah para tanda itu mengalami perubahan dari 3 pada zaman Singasari menjadi 5. Jumlah 5 tanda urusan negara disebut Sang Pancari Wilwatikta, sebagaimana diuraikan dalam Negara Kertagama Pupuh 10.1. Lambang Majapahit. Surya Majapahit atau Matahari Majapahit adalah lambang kerajaan Majapahit yang kerap kali dapat ditemukan pada reruntuhan bangunan-bangunan candi-candi peninggalan Majapahit. Lambang ini mengambil bentuk matahari bersudut 8, dengan bagian lingkaran di tengahnya yang menampilkan pahatan-pahatan dewa-dewa agama Hindu yang terkenal. Lambang ini membentuk lingkaran kosmologis yang disinari dengan cure matahari khas Surya Matahari, atau lingkaran matahari dengan bentuk cure sinarnya yang khas, sehingga para ahli purbakala menduga lambang ini merupakan lambang kerajaan Majapahit. Perluasan wilayah kekuasaan Majapahit. Majapahit terletak di lembah Sungai Brantas di sebelah tenggara kota Mojokerto, di daerah Tarik, sebuah daerah kecil di persimpangan Kalimas dan Kaliporong.
Konon pada akhir tahun 1292 tempat itu masih merupakan hutan belantara penuh dengan pohon-pohon maca, seperti kebanyakan tempat-tempat lainnya di lembah Sungai Brantas. Berkat kedatangan orang-orang Madura yang sengaja dikirim ke sana oleh Adipati Wiraraja dari Sumenep, hutan tersebut berhasil ditebangi dan dijadikan perladangan, dihuni oleh orang-orang Madura, pelarian dari Singosari dan pengikut-pengikut setia Sang Ramawijaya, serta dinamakan Majapahit atau desa. Pada permulaan tahun 1293, ketika tentara Tartar di bawah pimpinan Sihpi, Kausing, dan Ikemese datang ke sana, kepala desa Majapahit bernama Tuhan Bijaya. Cetakan ulang Historical Notes on Indonesia and Malaya, Batara, Jakarta 1960, halaman 30, yakni Nararya Sang Ramawijaya. Baru setelah Jayakatwang berhasil dihancurkan dalam bulan April 1293, berkat serbuan tentara Tartar dengan bantuan Sang Ramawijaya, desa Majapahit dijadikan pusat pemerintahan kerajaan baru yang disebut dengan Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu wilayah Kerajaan Majapahit hanya meliputi daerah kekuasaan Kerajaan Singosari Lama, jadi hanya sebagian dari wilayah Jawa Timur. Sepeninggal Ranggalawe pada tahun 1295, atas permintaan Wiraraja sesuai dengan janji Sang Ramawijaya, maka Kerajaan Majapahit dibelah menjadi dua, Kidung Ranggalawe, terbitan Profesor Sesebek dalam seri Bibiloti Kacavanika. Bagian timur yang meliputi daerah Lumajang diserahkan kepada Wiraraja. Demikianlah pada akhir abad ke-13 Kerajaan Majapahit itu hanya meliputi daerah Kadiri, Singasari, Jenggala atau Surabaya, dan Pulau Madura. Dengan penumpasan Nambi pada tahun 1316, daerah Lumajang bergabung kembali dengan Majapahit, sebagaimana tercatat dalam Prasasti Lamongan. Prasasti Lamongan tidak bertarik menguraikan kuasa tantraan daerah Blambangan sebagai hadiah kepada masyarakat Blambangan, disiarkan oleh Dr. Purbacaraka. Sejak tahun 1331 wilayah Majapahit diperluas berkat pendudukan Sadeng di tepi Sungai Bedadung dan Ketah di pantai utara dekat Panarukan, seperti diberitakan dalam Kakawin Negara Kertagama Pupuh 4082 dan 493 serta dalam Kitab Pararaton. Pada waktu itu wilayah Kerajaan Majapahit meliputi seluruh Jawa Timur dan Pulau Madura. Prasasti Camunda 1332 menguraikan bahwa Tribuana Tunggadewi menguasai seluruh Dwipantara. Istilah Dwipantara ini kiranya harus ditafsirkan sebagai hiperbol, karena pada waktu itu kekuasaan Majapahit hanya terbatas sampai Pulau Jawa dan Madura saja, tidak sama dengan istilah Nusantara dalam program politik Gajah Mada pada tahun 1334. Baru setelah Jawa Timur dikuasai penuh, Majapahit mulai menjangkau pulau-pulau di luar Jawa yang disebut Nusantara. Menurut Pararaton, politik perluasan wilayah seluruh Nusantara ini bertalian dengan program politik Gajah Mada yang diangkat menjadi Patih Amangkubumi pada sekitar tahun 1334. Untuk menjayakan program politiknya tersebut, para pembesar Majapahit yang tidak menyetujui disingkirkan oleh Gajah Mada. Pelaksanaan program politik penyatuan Nusantara ini rupanya baru dimulai pada tahun 1343 dengan penundukan Bali,
pulau yang paling dekat dengan Pulau Jawa. Selanjutnya di antara tahun 1343 sampai 1347, Prabu Adityawarman meninggalkan Pulau Jawa untuk mendirikan kerajaan Malayapura di Minangkabau, Sumatera, seperti diberitakan dalam prasasti Sansekerta pada Arca Amokabasa tahun 1347. Dalam prasasti tersebut diuraikan bahwa Prabu Adityawarman bergelar Tuhan Patih. Gelar sebutan Tuhan Patih dalam prasasti Amokabasa 1347 menunjukkan bahwa Adityawarman menjalankan pemerintahan di kerajaan Malayapura atas nama Raja Majapahit Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Berita Cina dari dinasti Ming menyatakan bahwa pada tahun 1377 Suwarna Bumi Sumatera diserbu oleh tentara Jawa. Putra mahkota Suwarna Bumi tidak berani naik tahta tanpa bantuan dan persetujuan Kaisar Cina karena takut kepada Raja Jawa. Kaisar Cina lalu mengirim utusan ke Suwarna Bumi untuk mengantarkan surat pengangkatan, namun di tengah jalan dicegat oleh tentara Jawa dan dibunuh seketika. Meskipun demikian, Kaisar Cina tidak melakukan tindakan balasan terhadap Raja Jawa karena mengakui bahwa tindakan balasan tidak dapat dibenarkan. Sebab utama serbuan tentara Jawa ke Suwarna Bumi pada tahun 1377 tersebut adalah karena Raja Suwarna Bumi telah mengirim utusan ke Cina pada tahun 1373 tanpa sepengetahuan Raja Jawa. Pengiriman utusan tersebut dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap status kerajaan Suwarna Bumi yang sebenarnya adalah merupakan kerajaan bawahan Majapahit. Tarik penundukan Suwarna Bumi terhadap Majapahit terjadi pada sekitar tahun 1350. Keruntuhannya mengakibatkan jatuhnya daerah-daerah bawahannya di Sumatera dan di semenanjung Tanah Melayu ke dalam kekuasaan Majapahit. 12 kerajaan Suwarna Bumi yang jatuh ke tangan Majapahit adalah Pahang, Trengganu, Langkasuka, Kelantan, Woloan, Cerating, Paka, Tembeling, Grahi, Palembang, Muara Kampe, dan Lamuri. Hampir semua daerah-daerah tersebut dinyatakan sebagai daerah-daerah bawahan Majapahit, seperti ternyata dalam Kakawin Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14. Daftar itu menyebut juga nama-nama daerah bawahan lainnya. Rupanya Palembang dijadikan batu loncatan bagi tentara Majapahit untuk menundukkan daerah-daerah lainnya di sebelah barat Pulau Jawa. Namun di daerah-daerah ini tidak diketemukan prasasti sebagai bukti adanya kekuasaan Majapahit. Hikayat-hikayat daerah yang ditulis kemudian menyinggung adanya hubungan antara berbagai daerah dan Majapahit dalam bentuk dongengan dan bukan merupakan catatan sejarah khusus. Dongengan-dongengan tersebut menunjukkan sekedar kekaguman terhadap kebesaran dan keagungan Majapahit. Sejarah Melayu edisi Selaber Kisah 2 mencatat dongengan tentang kejayaan serbuan Tumasi oleh tentara Majapahit berkat pembelotan seorang pegawai kerajaan yang bernama Rajunatapa. Konon sehabis peperangan, Rajunatapa kena umpat sebagai balasan pengkhianatannya dan berubah menjadi batu di Sungai Singapura. Rumahnya roboh dan beras simpanannya menjadi tanah. Dongengan tersebut mengingatkan kita kepada serbuan Tumasi oleh tentara Majapahit pada sekitar tahun 1350.
karena Tumasik termasuk ke dalam program politik Gajah Mada dan tercatat dalam daftar daerah bawahan Majapahit, seperti diungkapkan dalam Kakawin Negara Kertagama Pupuh 13. Kerajaan Islam Samudra Pasai di Sumatera Utara juga tercatat sebagai daerah bawahan Majapahit. Dongengan romantis tentang serbuan Pasai oleh tentara Majapahit diberitakan dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai 1819 disalin dengan huruf Romawi oleh Jevemid dalam Jimbras nomor 66, dibicarakan oleh J.L.A. Brandes dalam Pararaton, dibahas oleh R.O. Windes dalam karangan The Chronicles of Pasai, oleh Dr. R. Rowling dalam karangan Hikayat Raja-Raja Pasai di majalah Bahasa dan Budaya, karangan Hikayat Raja-Raja Pasai di Malayan dan Indonesia Studies. Pada pemerintahan Sultan Ahmad di Pasai, putri kemerencang dari Majapahit jatuh cinta kepada Abdul Jalil, putra Raja Ahmad, hanya karena melihat gambarnya. Oleh karena itu ia berangkat ke Pasai dengan membawa banyak kapal. Sebelum mendarat terdengar kabar bahwa Abdul Jalil telah mati, dibunuh oleh ayahnya sendiri. Karena kecewa dan putus asa, putri kemerancang berdoa kepada dewa agar kapalnya tenggelam. Doa itu dikabulkan. Mendengar berita tersebut, Sang Nata Majapahit murka, lalu mengerahkan tentara untuk menyerang Pasai. Ketika tentara Majapahit menyerbu Pasai, Sultan Ahmad berhasil melarikan diri. Namun Pasai dapat dikuasai dan diduduki. Seperti telah disinggung di atas, ekspedisi ke Sumatera ini mungkin sekali dipimpin oleh Gajah Mada sendiri, karena ada beberapa nama tempat di Sumatera Utara yang mengingatkan serbuan Pasai oleh tentara Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada. Dan dongengannya memang ditafsirkan demikian oleh rakyat setempat. Tempat-tempat tersebut misalnya sebuah bukit di dekat kota Langsa bernama Manjakpahit atau Majapahit. Menurut dongengan, tentara Majapahit membuat benteng di atas bukit itu dalam persiapan menyerang Temiang. Berikutnya rawa antara Perlak dan Podadawa bernama Paya Gajah atau Gajah Mada, karena menurut dongengan rawa itu dilalui oleh tentara Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada dalam perjalanan menuju Lok Semawe dan Jambu Air yang menjadi sasaran utama serangannya. Bukit Gajah yang terletak di pedalaman disebut demikian karena setelah mendarat, Gajah Mada beserta tentaranya langsung bergerak menuju bukit itu. Bukit di dekatnya bernama Menta, perubahan dari nama Mada, karena disitulah tempat Gajah Mada membuat persiapan untuk menyerang Pasai. Demikianlah beberapa nama tempat-tempat di Sumatera Utara yang agak mirip dengan nama Gajah Mada dan Majapahit. Oleh karena itu mengingatkan peristiwa sejarah di sekitar tahun 1350, yakni serbuan Pasai oleh tentara Majapahit. Mengenai penundukan beberapa tempat di Tanjung Pura atau Kalimantan, terdapat pemberitaannya dalam sejarah dinasti Ming, yang kiranya patut dipercaya seperti berikut ini. Kaisar Cina mengeluarkan pengumuman tentang pengangkatan Hiawang sebagai Raja Pune untuk menggantikan ayahnya. Hiawang dan pamannya konon memberitahukan bahwa kerajaannya setiap tahun mempersembahkan upeti sebanyak 40 kati kapur barus kepada Raja Jawa.
Mereka mohon agar kaisar suka mengeluarkan pengumuman tentang pembatalan upeti tersebut, agar upeti tersebut dapat dikirim ke istana kaisar. Pune biasa disamakan dengan Brunei di bagian Kalimantan. Dengan demikian jelaslah bahwa Brunei adalah merupakan kerajaan bawahan Majapahit pada pertengahan kedua abad 14. Hal ini sesuai dengan pemberitaan Kakawin Negara Kertagama dalam Pupuh 14.1 yang menyebut Barune. Penyebutan Kute di bagian timur Kalimantan terdapat dalam Pupuh 12.1 sebagai Tanjung Kutai. Hubungan antara Kutai dan Majapahit diberitakan dalam Silsilah Kutai. Silsilah Kutai diterbitkan oleh Dr. C. Amis sebagai tesis Universitas Leiden di bawah judul The Chronic van Kutai Stadpot sebagai berikut. Kemudian Maharaja Sultan dan Maharaja Sakti berangkat ke Majapahit untuk mempelajari tata negara Majapahit. Ikutlah bersama mereka, ialah Maharaja Indra Mulia dari Mataram. Tersebut perkataan Maharaja Sultan dua bersaudara di Majapahit. Mereka diajarkan tata cara di keraton dan adat yang dipakai oleh segala menteri. Tidak beberapa lama mereka pun kembali ke Kutai. Sebuah keraton yang menurut tata cara Jawa pun didirikan. Sebuah pintu gerbang yang dibawa pulang dari Majapahit dijadikan hiasan keraton ini. Dongengan tersebut jelas menunjukkan hubungan antara Kutai dan Majapahit yang mungkin sekali bertarik dari pertengahan abad 14 di masa kejayaan Majapahit. Hubungan Banjar dan Kota Waringin di Kalimantan Selatan dengan Majapahit diberitakan dalam Hikayat Banjar dan Kota Waringin. Hikayat Banjar dan Kota Waringin diterbitkan oleh Dr. A.A. Jense sebagai tesis Universitas Leiden di bawah judul The Chronic van Banjarmasin Sanpot 1928 dan oleh Dr. J.J. Ras di bawah judul Hikayat Banjar dalam bentuk perkawinan antara Putri Junjun Buih, anak pungut Lembu Mangurat dan Raden Suryanata dari Majapahit seperti berikut. Adapun Raja Majapahit itu sesudah beroleh anak yang keluar dari matahari ini, masih beroleh 6 anak lainnya dan negeri pun terlalu makmur. Maka pada keesokan harinya Lembu Mangurat pun berangkat ke Majapahit dengan pengiring yang banyak sekali. Sesampainya di Majapahit, Lembu Mangurat diterima dengan baik. Permintaan Lembu Mangurat akan Raden Putra sebagai suami Putri Junjung Buih juga dikabulkan. Maka kembalilah Lembu Mangurat ke negerinya. Pesta besar-besaran disediakan untuk mengawinkan Putri Junjung Buih dengan Raden Putra. Sebelum perkawinan dilangsungkan, suatu suara gaib meminta Raden Putra menerima mahkota dari langit. Mahkota itulah yang akan meresmikan Raden Putra menjadi raja secara turun-temurun. Hanya keturunannya yang diridhoi Allah yang boleh memakai mahkota itu. Maka pesta perkawinan pun berlangsunglah. Adapun nama Raden Putra yang sebenarnya adalah Raden Suryanata, yang artinya Raja Matahari, mengenai pulau-pulau di sebelah timur Jawa. Pertama-tama disebutkan Pulau Bali yang telah ditundukkan pada tahun 1343. Berikutnya Pulau Lombok atau Gurun yang dihuni oleh suku Sasak. Kedua pulau ini hingga sekarang menunjukkan adanya pengaruh kuat dari Majapahit, sehingga penguasaan Majapahit atas Bali dan Lombok tidak diragukan lagi. Kota Dompo yang terletak di Pulau Sumbawa
Menurut Negara Kertagama Pupuh 7023 dan Kitab Pararaton telah ditundukkan oleh tentara Majapahit di bawah pimpinan Empu Nala pada tahun 1357. Penemuan prasasti Jawa dari abad 14 di Pulau Sumbawa memperkuat pemberitaan Negara Kertagama dan Pararaton di atas, sehingga penguasaan Jawa atas Pulau Sumbawa tak dapat disangsikan lagi. Prasasti tersebut adalah satu-satunya yang pernah diketemukan di kepulauan di luar Jawa. Rupanya Dompo dijadikan batu loncatan bagi Majapahit untuk menguasai pulau-pulau kecil lainnya di sebelah timur sampai Wanin di pantai barat Irian. Berbeda dengan di Sumatera dan Kalimantan, di daerah sebelah timur Jawa, kecuali di Bali dan Lombok, tidak ada hikayat-hikayat daerah. Oleh karenanya juga tidak terdapat dongengan tertulis tentang hubungan Majapahit dengan daerah-daerah tersebut. Daerah-daerah di luar Jawa yang dikuasai oleh Majapahit pada pertengahan abad ke-14 sebagaimana yang diberitakan oleh Negara Kertagama dalam Pupuh 13 dan 14 adalah seperti berikut ini. Di Sumatera, Jambi, Palembang, Darmasraya, Kandis, Kahwas, Siak, Rokan, Mandailing, Pane, Kampe, Haru, Temiang, Parlak, Samudra, Lamuri, Barus, Batan, Lampung. Di Kalimantan atau Tanjung Pura, Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawe, Kandangan, Singkawang, Tirem, Landah, Sedu, Barune, Sukadana, Seludung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kute, Malano. Di Semenanjung Tanah Melayu, Ujung Medini, Pahang, Langkasuka, Kelantan, Saiwang, Nagor, Paka, Muar, Dungun, Dumasi, Kelang, Kedah, Jere, Kesah, Raja Marong, Mahangsa. Penerbitan Pustaka Antara Kuala Lumpur 1965 halaman 79. Akan Pulau Sereh itu pun juga hampirlah sangat bertemu dengan tanah darat besar, maka akhirnya itulah yang disebut orang Gunung Jere karena ia tersangat tinggi. Lihat juga Paul Witre, The Golden Gersonese, halaman 261. Di sebelah timur Jawa, Bali, Badahalu, Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Dompo, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan, Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Banggawi, Kunir, Kalian, Salayar, Sumba, Muar atau Saparua, Solor, Bima, Wandan atau Banda, Ambon, Maluku, Wanin, Seran Timur. Ibu kota Majapahit. Majapahit yang sebenarnya dibatasi oleh 4 tugu batas yang berbentuk linggayoni dengan jarak antar tugu berkisar 9 kali 11 km. Peta kota Raja Majapahit ini pertama kali dibuat oleh seorang Belanda bernama H.M. Clenpon, seorang arsitek yang juga turut membidani munculnya bangunan gereja Katolik Pusarang di Kediri, Jawa Timur. Sebenarnya apa yang dipetakan oleh Clenpon ini telah diuraikan secara panjang lebar dalam kitab Negara Kertagama, khususnya di dalam Pupuh 8 yang secara penggalannya berbunyi, tersebutlah keajaiban kota, tembok batu merah tebal tinggi mengitari pura, sebutan lain untuk kota raja. Pintu barat bernama Purawaktra, menghadap ke lapangan luas bersabut parit, pohon brahmastana berkaki bodi berjajar panjang, rapi berbentuk aneka ragam.
Di sebelah utara bertegak gapura permai dengan pintu besi penuh berukir dan seterusnya. Pada tahun 2003, tim arkeologi dari Yogyakarta yang dipimpin oleh Nur Hadi Rangkuti melakukan survei untuk mencari dan menentukan batas-batas situs kota Raja Majapahit yang diperkirakan memanjang arah utara selatan seluas 9 km kali 11 km. Dari hasil penelitian sebelumnya telah ditemukan 3 buah batas kota Raja Majapahit yang ditandai dengan sebuah kompleks bangunan suci agama Hindu dengan pusat berbentuk yoni berhias naga raja. 3 batas kota tersebut adalah Klinterjo di timur laut, Lebak Jabung di tenggara, dan Sedah di barat daya. Berdasarkan ekskavasi di situs Klinterjo dan Lebak Jabung, didapatkan gambaran mengenai bentuk bangunan suci agama Hindu di penjuru sudut penanda batas kota raja. Secara garis besar, pola tata ruang bangunan tersebut memanjang arah barat sampai timur dan memiliki 3 halaman. Halaman paling barat berupa bangunan terbuka, berumpak batu dengan batur batu bata, mirip bangunan balai atau pendopo. Pada halaman tengah terdapat sisa-sisa bangunan dari batu bata, dan pada bagian timur juga terdapat bangunan batu bata dengan yoni naga raja. Tampaknya pola tata ruang bangunan suci tersebut mirip dengan kompleks bangunan pura di Bali, yang juga memiliki 3 halaman, yaitu halaman Jaba, Jaba Tengah, dan Jeroan. Dan inilah hasil pemetaan batas-batas kota Raja Majapahit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.